Pembangunan adalah serangkaian proses menuju perubahan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan atau kesenjangan dalam pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai di saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perbedaan tersebut didapatkan dengan berbagai analisis dan perbandingan berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan. Strategi pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong royong. Masalah-masalah yang terjadi di ibu kota negara ini cenderung merupakan masalah-masalah turunan yang sudah ada sejak lama dan yang paling penting adalah belum pernah bisa ditemukan solusi konkretnya di setiap pergantian kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan merupakan aspek yang sangat penting untuk kemajuan suatu daerah. Pembangunan adalah serangkaian proses menuju perubahan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pembangunan mencakup perubahan atas struktur sosial dengan tetap menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi guna menangani ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Proses pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esensi dasar dari pembangunan inilah yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana adalah daerah strategis yang memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan Indonesia. Implikasi dari peran sebagai ibu kota negara ini, pembangunan DKI Jakarta ditempatkan pada posisi yang lebih khusus dibandingkan daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi di Jakarta sangatlah kompleks. Kota metropolitan sekelas Jakarta memang butuh dan perlu perlakuan khusus dalam perkembangan pembangunannya. Belum lagi ditambah variabel lain seperti bertambahnya anggaran dana, semakin membuat kendala pemerintah DKI Jakarta dan pembangunan kian besar. Aspek-aspek inilah yang menjadi dasar dan yang membuat DKI Jakarta menjadi prioritas utama negara ini dalam pembangunan daerahnya. Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta periode 2017-2022. Strategi pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah terbentuknya ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini kemudian dijabarkan dalam 3 strategi utama, yaitu yang pertama, keadilan dan keberpihakan, yang kedua, orientasi pada warga dan ruang interaksi, dan yang ketiga, birokrasi efektif dan penguatan tata kelola. Perencanaan mencapai strategi pembangunan secara partisipatif mutlak diperlukan dengan menjaring aspirasi warga DKI Jakarta dalam pembangunan tahunan maupun 5 tahunan. Strategi ini diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dengan mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara bottom-up bagi kepentingan bersama. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan bagi masyarakat pada level komunitas atau rukun warga pada proses musrenbang. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di level komunitas secara lebih real, sekaligus dapat diselaraskan dengan target dan prioritas daerah. Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam respons percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah memantapkan hasil positif pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode sebelumnya, yaitu 2013-2017, dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.
Adapun kebijakan pembangunan DKI Jakarta periode 2017-2022 diarahkan pada 6 sasaran utama. Yang pertama, pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota Jakarta. Yang kedua, pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta. Yang ketiga, pemantapan ketahanan sosial budaya. Yang keempat, pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kelima, pemantapan kualitas organisasi pemerintah. Dan yang keenam, pengembangan kapasitas ide, kreativitas, dan inovasi masyarakat Jakarta. Kemudian arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut. Arah kebijakan tahun 2018 diselenggarakan dengan tema memacu pemerataan pembangunan. Arah kebijakan tahun 2019 diselenggarakan dengan tema pemantapan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Arah kebijakan tahun 2020 diselenggarakan dengan tema memacu pertumbuhan berkualitas. Arah kebijakan tahun 2021 diselenggarakan dengan tema pemantapan pertumbuhan berkualitas untuk stabilitas pembangunan. Dan arah kebijakan tahun 2022 diselenggarakan dengan tema pemantapan stabilitas melalui pemerataan dan pertumbuhan berkualitas. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi real saat perencanaan sedang dibuat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai permasalahan di samping adanya pembangunan daerah yang dilaksanakannya. Sebagai berikut beberapa penjelasan singkatnya. Permasalahan pembangunan daerah. Di kesempatan ini saya akan merangkan kepada Anda beragam problematika yang dihadapi oleh ibu kota tercinta, bagaimana keadaannya dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapinya. Di Jakarta, sejuta asa, sejuta masalah. Permasalahan pertama ada kemacetan. Jadi berdasarkan TomTom Index yang merilis kemacetan di seluruh kota besar di dunia, Jakarta adalah kota ke-7 termacet sedunia. Per 2018 kita memiliki tingkat kemacetan di 53%. Meningkat sebenarnya, maksudnya lebih baik dibandingkan tahun 2017, kita waktu itu ada di tingkat 61%. Jadi ada penurunan sebesar 8%. Kenapa sih? Karena katanya ada pembangunan infrastruktur yang efektif mengatasi kemacetan. Bahkan Bappenas juga bilang bahwa dengan ada kemacetan di Jakarta ini kita rugi 65 triliun rupiah karena kemacetan yang ada tidak efektif secara cost dan waktu juga. Nah selanjutnya adalah polusi udara dan suara. Ini juga jadi salah satu masalah. Bahkan katanya salah satu analis polusi udara air visual Jakarta ini pada 30 Juli 2019 kemarin memiliki polusi udara kualitasnya terburuk nomor 1 di dunia. Jadi kita punya air quality di 158 pada 30 Juli 2019. Jadi dia mengalokasikan suatu meter dari 0 sampai 500 dari bagus, moderat, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Dan kita ada di sangat tidak sehat. Selanjutnya masalah berikutnya apa sih? Sampah. Nah sampah ini bahkan kita bisa lihat kita menghasilkan 7.500 ton setiap harinya. Bahkan salah satu NGO Waste for Change mengatakan sampah di Jakarta ini 2 harinya sudah sebesar volume Candi Borobudur. Bayangkan saja berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh wilayah Jakarta, kita bayangkan. Dan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sendiri bahkan mengolah 31,7 triliun sendiri. Selanjutnya apalagi? Banjir. Kita sebagai warga Jakarta pasti pernah menghadapi banjir. Bahkan katanya BNPB dari 2013 sampai 2018, Jakarta tuh sudah banjir 99 kali. Sebenarnya nggak yang terparah dibandingkan kota-kota lainnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kota, contohnya Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, contohnya tuh banjirnya bisa sampai 558 kali. Katanya sih keberhasilan Jakarta ini untuk akhirnya meminimalisasi jumlah banjir ini juga terlihat dari 2017 cuma 14 kejadian dan 36 kejadian pada tahun 2016. Satu di antara penanganannya adalah normalisasi sungai dan juga perbaikan infrastruktur secara intensif. Tapi banjir di Jakarta selalu disorot. Kenapa? Ya karena kita ibu kota. Kalau misalnya banjir dikit, seluruh ekonomi, seluruh gerak kegiatan bisnis dan perniagaan terganggu. Nah selanjutnya, bagaimana sih apakah kita harus secara urgent mengatasi masalah ibu kota? Nah memang urgent karena bedanya sama ibu kota lain di negara-negara lainnya, Jakarta ini tumpah ruah, semuanya ada. Pusat perekonomian ada, pusat bisnis ada, semuanya ada di Jakarta. Wajah Indonesia juga ada di Jakarta. Ini beda sama Washington DC sama New York.
beda sama Kuala Lumpur sama Putrajaya, beda sama Melbourne sama Sydney dan Canberra. Kalau kita mau belajar di beberapa negara lainnya yang juga pusat perekonomiannya berbeda sama pusat administrasi, padahal sebenarnya ada multiplier effect yang ditimbulkan secara ekonomi dengan tingkat penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dengan membedakan pusat ibu kota dan pusat perniagaan dan pusat administrasi. Belum lagi kepadatan populasi di Jakarta yang sangat besar, dan karena semua di Jakarta, 57% gerak ekonomi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Jadi pemerintahan ekonomi juga tidak baik karena semuanya terpusat di Jakarta. Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin masuk dalam kategori hardcore poverty yang butuh penanganan khusus. Jumlah orang miskin tahun 2017 hampir mencapai 390.000 jiwa. Angka ini setara dengan 3,7% penduduk DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 5.000 jiwa jika dibandingkan dengan Maret tahun 2016. Kemiskinan masih menjadi masalah utama. Pandemi COVID-19 yang melanda DKI Jakarta dan Indonesia berimbas hampir ke seluruh sektor perekonomian hingga sosial. Kepala BPS Suharyanto mencatat tingkat kemiskinan DKI Jakarta meningkat 1,11%, yaitu dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53% pada Maret 2020. Sementara rasio Gini di ibu kota naik 0,008 poin menjadi 0,399 poin pada Maret 2020. Hal tersebut terjadi sebab pandemi ini pemerintah harus mengurangi aktivitas masyarakat yang terjadi. Tingkat kemiskinan itu ada secara teknis itu sulit untuk diselesaikan. Karena apa? Penghitungan Gini rasio sama tingkat kemiskinan itu dihitung dari orang yang datang, bukan yang ber-KTP. Nah, ya kan? Urban itu dihitung juga sama BPS. Jadi kalau nanti orang urban datang terus disurvei, ya dia miskin pasti. Nah, Jakarta itu nggak bisa sentuh itu. Itu juga termasuk PR. Saya juga lagi diskusi juga bagaimana, kan di APBD nggak bisa. Pekerjaan lain yang menanti adalah menekan jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta masih di atas 5% pada tahun 2017. Kemiskinan dan pengangguran ditambah permasalahan macet dan banjir, denyut ekonomi Jakarta bisa mendadak melemah tanpa kebijakan jitu dari pemimpin baru. DKI Jakarta dalam perkembangannya sejak menjadi ibu kota setelah Indonesia merdeka selalu dihadapkan pada permasalahan pelik dari tahun ke tahun, mulai dari aspek pembangunan manusia atau SDM, infrastruktur perkotaan, kompetensi birokrat Pemda, lingkungan dan tata ruang pendukungnya. Hal ini lebih terasa 1 tahun ke belakang sejak pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut sudah dicarikan solusinya oleh setiap gubernur yang memimpin pada masanya, termasuk juga oleh para penggantinya. Yang paling sering mendapat sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat adalah masalah banjir dan kemacetan lalu lintas. Hal ini hingga saat ini belum tuntas karena bertambahnya populasi penduduk Jakarta yang berdampak pada semua sektor, yang paling utama tata ruang yang sulit dikendalikan. Penataan ruang mengacu pada 3 konsep, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan wujud mencapai pengelolaan ruang secara bijaksana, berdaya, dan berhasil guna. Namun pada praktiknya tidak berkesinambungan. Dari permasalahan yang disebutkan harus dicarikan solusinya oleh Pemda DKI Jakarta adalah alur birokrasi yang melaksanakan semua kebijakan yang telah dikeluarkan Pemprov masih belum maksimal. Karena mudahnya alur birokrasi, maka akan memudahkan kinerja birokrasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta agar berbagai kepentingan tidak berkepanjangan dan tepat sasaran. Setelah itu barulah Pemprov DKI lebih mudah tangani permasalahan pembangunan pendidikan, kesehatan masyarakat, transportasi, dan penataan lingkungan. Menurut kelompok kami, 3 hal ini adalah 3 langkah awal setelah reformasi birokrasi agar kondisi sosial dan budaya DKI Jakarta tetap stabil. Dengan meningkatnya mutu pendidikan bagi para siswa dan kualitas kesehatan yang tinggi bagi masyarakat,
masalah fundamental terkait keberlangsungan sosial budaya dan pendidikan bagi seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah mengenai bidang yang mendukung keberlangsungan pembangunan seperti transportasi yang lancar, berkurangnya tingkat kemiskinan dan banjir, serta masalah pemukiman yang kumuh juga dapat terselesaikan. Kebijakan strategis inilah yang harus Pemprov DKI rumuskan guna mengentaskan permasalahan pembangunan di atas. Penyelarasan, strategi, dan koordinasi antara pemangku kepentingan juga penting untuk diperhatikan baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Selain daripada itu, diperlukan sinergi dari semua pihak bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik sehingga permasalahan pembangunan dapat diatasi. Cukup sekian, terima kasih.